Ketika saya mengenal tentang meditasi di 2012, ya saya sangat senang sekali karena ini adalah salah satu tools yang sangat mengubahkan hidup saya. Saya menjadi lebih tenang, lebih happy, saya bisa lebih presence ya, menyadari sekali dengan kehadiran diri saya seutuhnya. Juga saya mengakses banyak kreativitas, juga menumbuhkan rasa ketenangan saya yang begitu luar biasa sekali. Pengenalan saya terhadap dunia spiritual memang ya diawali dari ketika saya masih kecil gitu. Saya rajin banget buat beribadah ya karena di tempat saya itu sangat-sangat merasakan banget mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan tentang hidup gitu ya, menjalani kehidupan. Tapi begitu ketemu dengan meditasi, ya rasanya seperti awareness saya meningkat begitu tajam sekali, luar biasa. Dan apalagi semenjak saya mengenal tentang hipnoterapi. Pertama kali saya mendalami tentang teknologi pikiran bawah sadar adalah ketika saya mengenal hipnoterapi. Saya belajar banyak di sana. Ya, dan ketika di sana saya jadi memahami, wah saya punya tools yang sangat luar biasa, sangat asik, sangat seru sekali. Ya sampai satu titik saya ketemu dengan salah seorang kenalan saya yang mengatakan seperti ini, bro, kamu nyadar gak sih kamu tuh belakangan ini kayak kalau lagi ngomong tuh kadang gampang ke-trigger dan suka ngegas gitu. Terus saya bilang, hah enggak, yang bener. Iya, kamu coba perhatikan deh gini gini gini. Enggak, eh, aku yakin banget sih nggak kayak gitu. Kalau misalkan aku lakukan itu, ya memang ya itu yang terbaik yang memang aku perlu lakukan. Itu yang paling bijaksananya aku lakukan seperti itu. Makanya aku memilih itu gitu. Jadi aku lakukan dengan penuh kesadaran, dengan my awareness, saya melakukan itu gitu. Jadi bukannya karena gue terbawa sama emosi gue gini, tapi memang ya gue sendiri yang memilih untuk melakukan itu. Terus beneran gak sih? Coba kamu pernah perhatikan gak sih? Coba. Ya, jangan-jangan selama ini kebawa sama emosinya tapi kamu gak sadarin. Nah, terus pas dia ngomong begitu, saya baru mikir, damn, iya ya. Karena ketika dia bilang saya seperti itu, apa yang terjadi? Saya tiba-tiba tertrigger untuk saya membenarkan apa yang menjadi opini saya gitu. Seolah-olah saya yang lebih tahu, saya belajar lebih banyak, itu yang muncul di kepala saya. Ya lu jangan jangan ngejudge gue begitu dong. Kan gue yang belajar lebih banyak, gue yang tahu lebih banyak, gue yang ikut kelas lebih banyak daripada lu. Gue yang meditasi lebih banyak gitu. Gue yang lebih spiritual daripada lu gitu. Kenapa kok jadi lu yang menilai gue? Nah, suddenly saya jadi ke-trigger seperti itu. Ya sampai di titik ini saya jadi iya ya kok jadi saya yang jadi ngegas begini gitu kan, berusaha untuk membenarkan apa yang menjadi opini dia, dibandingkan saya hanya cukup menerima saja. Oh iya, terima kasih atas masukan kamu, mungkin itu jadi refleksi buat saya untuk saya belajar gitu ya. Nah terkadang teman-teman kita bisa masuk dalam jebakan spiritualitas. Semakin sering kita belajar hal-hal yang spiritual gitu ya, sering meditasi, mungkin sering beribadah, rajin, terkadang kita jadi merasa diri kita, wah saya dekat sama Tuhan gitu. Semakin saya dekat sama Tuhan, orang nggak boleh senggol saya, orang nggak boleh senggol Tuhan saya gitu. Jadi ketika orang menyampaikan sesuatu buat saya, kalau misalkan dia benar, artinya yang saya lakukan adalah salah. Selama ini begitu. Ya jadi saya bergerak dari sebuah keharusan untuk merasa benar gitu loh. Karena kan saya, kalau dia sampai mengatakan apa yang saya lakukan salah, berarti semua sistem spiritual yang saya lakukan jadi salah, seolah-olah semua pembelajaran saya yang saya istilah trainingin juga jadi salah gitu, seolah-olah ya di kepala saya seperti itu. Ya akhirnya yang terjadi adalah ya jadi saya harus debat kusir untuk membela bahwa apa yang saya lakukan itu benar, itu tepat ya. Dan ketika hal ini terjadi, ya saya being uncontrol atau saya tidak pegang kendali atas diri saya jadi ngegas gitu. Nah ternyata saya menemukan banyak sekali di sahabat-sahabat yang istilahnya datang konseling, bukan konseling ya, sorry, saya nggak boleh menggunakan kata itu karena saya bukan seorang konselor. Tapi yang datang untuk di coach sama saya. Nah kalau coach boleh di coach sama saya, kita ngobrol gitu ya, konsultasi gitu. Ketika saya coaching mereka, saya menemukan bahwa seringkali mereka eh, punya hal seperti ini. Ketika mereka semakin spiritual, mereka ternyata banyak sekali hal yang mereka jadi kayak ngerasa justru tidak melihat itu gitu loh. Bukan yang ngerasa tidak melihat itu ya, gimana ya? Jadi kayak hal itu justru nggak kelihatan dan nggak mereka rasakan. Jadi mereka nggak aware karena mereka merasa diri mereka yang lebih spiritual, mereka yang lebih benar,
orang lain lah yang salah. Seringkali seperti itu. Dan ketika diajak ngobrol, ini coba kamu perhatikan, mungkin ini salah kamu. Mereka nggak merasa itu salahnya dia. Yang salah orang lain. Saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni. Ini paling sering ya. Saya sudah memaafkan, Pak. Saya sudah mengampuni mereka. Saya sudah pakai doa pengampunan segala macam. Saya udah ini secara benar gitu ya. Saya sudah mengampuni dia, memaafkan dia. Tapi kenapa dia masih melakukan itu sama saya? Kenapa sih nggak bisa? Nah, itu aja dia udah ngegas lagi. Kalau udah memaafkan, mengampuni, ya, memaafkan, mengampuni bukan berarti melepaskan. Melepaskan adalah truly melepaskan. Di saat melepaskan, tidak ada emosi sama sekali. Ketika bahkan menceritakan orang itu, ya tidak ada rasanya lagi. Saya banyak handle orang yang kena pelecehan seksual gitu ya. Mereka begitu sedih sekali ketika cerita. Awalnya merasa diri sangat-sangat rendah sekali, esteemnya segala macam. Gak sampai 15 menit ketika dia benar-benar memahami pola struktur melepaskan energinya ini, dilepaskan langsung, ya suddenly dia langsung kayak ringan sekali. Cerita pun gak ada masalah, gak ada nangis-nangis, gak ada teriak-teriak, apa segala macam. Ya terakhir saya baru nanya, ini kasus apa sih? Pelecehan seksual. Wow, gitu ya. Soalnya memang pas lagi datang dia nggak bisa cerita, dia nggak mau ceritain gitu. Jadi saya ada rasa yang nggak enak Pak, tapi saya mau cerita susah gitu. Oh ya udah nggak usah ceritain, saya bilang kan. Saya bantu lepasin aja ya. Terus udah saya lepas gitu ya, baru saya tanya. Ternyata dia bilang, hah, pelecehan seksual. Oh mampus deh, pantesan kok sampai ngomong tuh susah banget gitu ya. Sampai ada yang kayak gitu sepanjang session. Jadi saya cuma ngomong ya tidak, kayak begini. Apa yang dirasakan? Ya, sudah. Ya, belum, sudah, belum. Udah cuma gitu doang. Tapi beruntungnya dengan modal seperti itu aja ya dia bisa melepaskannya sendiri karena dia lagi sendiri ya. Truly saya nggak bisa bantu apa-apa, saya cuma memfasilitasi aja. Tapi kalau orang yang mau dia bisa berubah secara total gitu. Bahkan tanpa saya tahu dia cerita apa gitu, karena dia kan nggak cerita sama saya gitu ya. Nah, seringkali ketika seperti ini, kok jadi ngomongin ngelantur ke sana ya. Balik lagi, seringkali ketika kita sudah merasa kita lebih bisa, kita lebih hebat, kita lebih capable, semuanya malah jadi nggak kelihatan, semuanya jadi kayak tersembunyi gitu, layer demi layer, seolah-olah saya yang benar gitu, karena saya belajar lebih banyak, saya tahu lebih banyak, saya meditasi lebih sering gitu ya, jadi saya lebih spiritual daripada kamu nggak usah nguliahin saya gitu ya. Nah di saat terjadi seperti itulah justru sebenarnya semakin kita spiritual, kita perlu semakin bisa menyadari lagi tentang diri kita, tentang pola-pola yang ada dalam diri kita. Ya, kalau sampai kita ngegas misalnya, kita perlu ngecek gitu, apa yang terjadi, kenapa hal ini muncul gitu, dan melepaskan dengan sungguh-sungguh melepaskan. Bukan cuma sekedar, ya saya sudah doa pelepasan apa segala macam, tapi nggak lepas-lepas gitu ya. Ngomongin itu langsung ngegas lagi, emosi lagi, nangis lagi, sedih lagi, nggak mau ketemu orangnya. Ya, kapan taunya udah bersih, saat ketemu aja nggak ada rasa apa-apa. Ya, biasa aja gitu. Nah, sama ketika saya sudah melepaskan itu semua, ya sekarang saya ketika dia kasih masukan ya itu sebagai masukan aja buat saya. Oh, terima kasih ya. Berarti saya tahu lagi, oh ternyata ada yang dibaca sama orang lain yang perlu saya cek ulang loh gitu. Ya, jadi saya mungkin mesti refleksi diri lagi gitu. Jadi saya bisa duduk diam, saya cek lagi apa yang menjadi trouble-nya dalam diri saya, dan akhirnya bisa saya lepaskan. Ketika bisa dilepaskan, apa yang terjadi? Lebih ringan, lebih happy, lebih asik, lebih seru ya. Hidup itu lebih nyaman. Luar biasa sekali ketika saya tahu bagaimana saya bisa melepaskan dengan sungguh-sungguh melepaskan emosinya. Ya, bukan cuma sekedar ngomong doang, saya sudah maafkan kamu, saya sudah ampuni kamu, saya sudah lepaskan, tapi di hati tuh, udahlah, hati udah gak bisa bohong. Kalau Anda masih ingat itu aja, masih ngegas, masih ada emosinya, masih ada rasanya, masih muncul, itu artinya belum lepas. Mau ngomong apa kek, belum lepas ya. Kalau lepas sepenuhnya, ngomongin lagi, ceritain lagi ya, kayak nonton filmnya lagi di kepala Anda, movie mind-nya, tidak ada rasa apa-apa ya. Jadi seperti itulah ketika Anda sudah melepaskan. Oke ya. Nah, jadi kalau Anda memiliki spiritualitas, hati-hati dengan jebakannya ya. Jadi maksudnya kalau Anda belajar banyak tentang spiritualitas, tentang meditasi, tentang segala macam, karena seringkali kita terjebak di sana dan kita merasa diri kita yang paling benar, paling tepat karena kita yang paling banyak belajar. Ya, disitulah jebakan yang muncul. Oke, hopefully bisa belajar dari hal ini ya. Dan semua hal-hal yang menghambat Anda ya lepasin aja, gak usah pusing ya. Thank you, video ini semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Ini buat hari ini. Terima kasih.
masih setia nih bikin video rutin ya. Dadah!